Jadi jangan lupa ya, nanti untuk absen ada di kolom live chat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hai pagi. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi bersama kita ya. Sekarang kita akan menaikkan pujian Kasih Yesus Indah-Indah. Yesus indah-indah, oh indah.
siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan pujian firman Tuhan dengan Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau yang mengurapi terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu siap dengarkan firman-Mu Bapa. Kami tutup doa ini hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tadi sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Kalau dengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak boleh jalan-jalan ya. Duduk dengan baik supaya anak-anak bisa dengarkan firman Tuhannya dengan baik juga ya. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini Tante mau kasih judul firman Tuhannya, jangan takut. Nah, puji Tuhan anak-anak, kalau anak-anak sekolah minggu pasti bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Terus anak-anak sekolah minggu kalau disuruh oleh kakak-kakak sekolah minggu, ayo maju ke depan, mau pimpin doa. Nah, anak-anak yang berani, anak-anak itu pasti hebat ya, berani maju
mau berdoa harus mau. Nah, puji Tuhan anak-anak, tante mau kasih cerita firman Tuhannya tentang 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini mereka itu disuruh oleh Musa. Nah, Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memilih 12 orang pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, 12 pengintai ini adalah kepala-kepala suku. Mereka disuruh pergi ke tanah Kanaan untuk menyelidiki keadaan yang ada di tanah Kanaan itu seperti apa. Nah, anak-anak pasti sudah pernah dengar kalau Tuhan itu pernah berjanji akan memberikan satu tempat ya kepada umat-umat Tuhan atau kepada orang-orang Israel. Tempat itu adalah tempat yang bagus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, mau tahu itu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini yang Musa ya mengutus 12 kepala-kepala suku atau 12 pengintai, 12 penyelidik. Nah, mereka waktu disuruh oleh Musa, karena Tuhan bilang, Musa pilih 12 pengintai, kepala-kepala suku untuk pergi menyelidiki tanah Kanaan. Nah, mereka itu dipilih dan mereka pergi. Nah, tapi sebelum mereka pergi, mereka dipesankan supaya kalau mereka pergi ke tanah Kanaan itu, ketika mereka pulang, mereka harus bawa sesuatu yang membuktikan bahwa tanah Kanaan itu bagus atau tidak. Akhirnya mereka pergi dengan berjalan melewati lembah, ya mereka harus naik ke gunung. Nah, anak-anak akhirnya tibalah mereka di tanah Kanaan itu. Nah, waktu mereka melihat, jadi mereka itu 12 pengintai itu mereka nggak jalan bersama-sama, tapi mereka itu berpisah, mencari gitu tuh. Jadi yang satu lihat apa, yang satu lihat apa, yang satu lihat apa. Nah, akhirnya mereka berjalan itu menyelidiki tanah Kanaan. Waktu mereka lihat sih, waduh bagus. Di tanah Kanaan itu tanamannya subur-subur banget. Sayur-sayurannya bagus, buah-buahannya juga bagus-bagus, seger-seger semua. Terus juga di sana ada madu yang sangat enak banget. Ada lagi selain madu, ada lagi susu. Susu juga susu yang enak banget. Nah, anak-anak setelah mereka sudah lihat seperti itu, semakin mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka lihat, wow, kaget. Ternyata orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu, orang-orang badannya besar-besar semua. Badan besar, badannya tinggi semua. Nah, akhirnya takut. Ini pengintai takut. Waduh, siapa yang berani? Ini orang gede-gede semua, ini orang besar-besar semua. Siapa yang berani mau berperang
badan-badannya besar semua. Nah, anak-anak akhirnya ini yang pengintai ini karena udah takut lihat orang besar-besar, padahal mereka juga sudah lihat bahwa tanah Kanaan itu bagus, subur tanahnya, tanamannya hidupnya bagus semua. Nah, tapi mereka takut lihat orang yang berbadan besar. Akhirnya ini pengintai ini yang sebagiannya ini mereka mundur, gak mau terus menyelidiki tanah Kanaan karena disuruh Musa pergi selidiki itu tanah Kanaan. Itu orang-orang di sana seperti apa, terus kehidupan mereka seperti apa, terus apakah mereka tinggal di gunung ke atau di lembah ke atau di mana, itu disuruh oleh Musa. Nah, anak-anak yang sebagian ini 10 pengintai ini mereka sudah takut, sudah mundur mereka, nggak mau lagi menyelidiki. Tinggal ada 2 orang yang berani. Nah, 2 orang yang berani ini mereka itu adalah Yosua dan Kaleb. Oh, mereka berani. Mereka tetap, tapi namanya mengintai anak-anak nggak boleh nggak boleh sembarangan. Nanti kalau ketahuan mereka pasti ditangkap. Jadi mereka dengan hati-hati, tapi nggak takut. Yosua dan Kaleb ini nggak takut mereka. Nah, ini mereka udah lihat, bagus. Kata Yosua, Leb, bagus banget ini. Lihat buah anggurnya, subur banget buahnya, manis pula. Ada lagi buah-buah yang lain. Terus si Kaleb bilang, aduh Yos, ini juga susunya enak banget. Ini bagus buat anak-anak. Kalau buat anak-anak, buat pertumbuhan tulangnya bagus sekali. Mereka lihat lagi, aduh ini ada madunya madu yang paling enak banget. Ya, Yosua dan Kaleb ini mereka senang. Akhirnya karena mereka cuma disuruh untuk mengintai, untuk menyelidiki, mereka nggak boleh tinggal. Anak-anak juga tahu mereka itu disuruh mengintai itu selama 40 hari. Setelah hari ke-40 mereka itu kembali harus pulang. Nah, anak-anak setelah mereka keluar dari tanah Kanaan itu, ini yang 10 pengintai langsung sampai mereka, ketemu dengan mereka. 10 pengintai ini bilang begini, kalian kemana sih? Dicari-cari kok nggak ada. Nah, gitu. Tahu nggak kalian, kalau kami ini tadi udah masuk ke tanah Kanaan dan kami kaget, takut banget karena orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang badannya besar. Orang-orangnya, waduh, pokoknya lebih besar jauh dari kita. Gak berani kami, katanya gitu. Gak berani kami di sana. Enggak, ayo kita pulang sama-sama. Kita pergi kepada Musa, kita kasih tahu sama Musa bahwa negeri itu, tempat itu, kota itu bagus, tetapi orang-orangnya menakutkan, menyeramkan. Terus kata si Yosua dan Kaleb bilang, jangan begitu, gak usah bawa berita yang buruk, gak usah bawa berita yang bikin-bikin orang jadi takut. Nanti umat-umat Tuhan, orang-orang Israel, mereka akan takut. Gak usah bawa kabar yang gak baik, tapi tetap kekeh. Akhirnya sama-sama mereka pulang. Mereka yang lebih dulu ketemu, mereka bilang, Musa, di sana tuh orang-orang yang ada di sana, orang-orang perawakannya atau orang-orang yang berbadan besar, tahu nggak? Kita ini kecil sekali di mata mereka. Kita tidak akan menang melawan mereka. Kita akan dihabisi oleh mereka karena mereka itu besar. Kalau orang yang besar pasti tenaganya kuat. Akhirnya
Musa. Mereka bilang begini, apakah Musa mau membawa kita ini pergi ke tanah Kanaan dan kita mati di sana? Itu kan sudah ada kabar kalau di sana itu orang-orangnya orang-orang besar, orang-orang bertenaga kuat. Pasti kita akan kalah, pasti kita akan mati sama mereka. Nah, si Musa ini tinggal di rumah aja, berdiam. Tetapi anak-anak yang dua yang bawa kabar baik itu tadi itu Yosua sama Kaleb, mereka akhirnya bilang sama Musa sama orang-orang yang ada ya, orang Israel yang ada, umat-umat Tuhan. Mereka bilang, gak usah takut, kita tuh pasti menang. Mereka yakinkan ini umat-umat Tuhan bahwa walaupun orang-orang di sana itu badannya besar-besar semua, mereka pasti kalah. Kenapa? Yosua dan Kaleb ini percaya kalau Tuhan yang menyuruh mereka pergi ke sana, kalau Tuhan yang mengutus mereka pergi ke sana, pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Pasti Tuhan akan berikan kemenangan kepada mereka. Jadi Yosua dan Kaleb ini tetap mereka bilang sama umat-umat Tuhan, kamu harus percaya kalau Tuhan sudah menolong kita dan Tuhan mengutus kita, sudah pasti kita ditolong oleh Tuhan. Tidak usah takut, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb bilang, gak usah takut, yang punya kehidupan kita ini Tuhan, yang memelihara, yang beri makan kepada kita, yang jaga kita di waktu siang, yang jaga kita di waktu malam, ketika kita ada di padang gurun, itu Tuhan yang jaga, gak usah takut. Nah akhirnya anak-anak si Yosua dan Kaleb ini mereka tetap memberikan berita yang baik, berita yang bagus. Karena apa? Yosua dan Kaleb bilang seperti itu. Karena apa? Karena tanah Kanaan itu adalah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji pasti Tuhan menolong. Nah sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah jadi anak Tuhan, ya itu pasti selalu dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu jadi anak Tuhan. Tuhan bilang kamu jadi anak Tuhan, jadi anak sekolah minggu yang baik. Harus bisa memuji Tuhan, harus bisa berdoa. Pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan berkati. Nah begitu juga dengan Yosua dan Kaleb ini, mereka berani. Nah akhirnya ini umat-umat Tuhan yang lain ini, mereka yang memberontak, nggak mau. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, karena mereka ini sudah terlalu melawan, aku akan binasakan. Nah Tuhan bilang begitu. Karena mereka ini tidak mau menuruti apa yang Tuhan sudah beritahu. Jadi Tuhan bilang, Musa beritahu kepada umat Tuhan yang tidak dengar-dengaran, umat Tuhan yang tidak mau taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, mereka itu akan mati dan keturunan mereka semua akan mati. Dan anak-anak ternyata waktu itu orang yang tidak memberontak, orang-orang yang tidak memberontak, umat-umat Tuhan yang tidak berontak ya, anak-anak itu berusia 20 tahun ke bawah. Nah Tuhan bilang, jadi Musa yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu hanya keturunan ini, Yosua dan Kaleb dan orang-orang atau umat-umat Tuhan yang usianya mulai dari 20 tahun ke bawah. Yang lain itu pasti akan mati semua. Kenapa?
karena mereka nggak taat kepada firman Tuhan, karena mereka itu lebih takut ya kepada orang-orang yang besar-besar itu. Mereka nggak mau percaya kepada Tuhan yang sudah menolong mereka, yang sudah pelihara kehidupan mereka, yang sudah jaga mereka. Mereka lebih takut kepada orang-orang yang berbadan besar, orang-orang yang kuat. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa itu terjadi. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita jadi anak sekolah minggu gak boleh takut. Kenapa? Kalau takut itu diberikan oleh iblis. Itu rasa takut itu setan yang buat. Karena Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang tidak pernah memberikan rasa takut. Nah, makanya anak-anak sekolah minggu gak usah takut ya. Gak usah takut. Kalau sekarang ya anak-anak sekolah minggu, orang banyak takut karena virus corona. Orang pada takut. Nah, anak-anak, kalau anak-anaknya tidak bermain di luar ya, anak-anaknya makan makanan yang sehat, gak usah takut. Anak-anak, virus corona itu bukan dari Tuhan. Gak usah takut ya. Anak-anak di rumah itu jangan main keluar, dan anak-anak berdoa setiap saat kepada Tuhan. Tuhan, lindungi saya, lindungi keluarga saya. Berdoa di rumah, anak-anak memuji Tuhan. Ajak, kalau punya kakak, punya adik, ajak yuk, mari sama-sama yuk kita memuji Tuhan, kita berdoa. Jangan takut-takut. Kalau anak-anak udah berdoa, Tuhan yang tolong saya, gak usah takut ya. Gak usah takut. Berdoa selalu sama Tuhan, karena ingat ya anak-anak, takut itu datangnya dari iblis. Itu iblis yang kasih itu takut. Takut gak punya teman, takut dimusuhin sama teman, takut gimana, takut sama si A, takut sama si B, takut. Itu iblis yang buat itu takut. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan takut. Jadi anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang berani. Bilang sama orang yang suka takut, gak usah takut, berdoa sama Tuhan. Tuhan itu berkuasa, gak usah takut. Anak-anak bilang, ayo berdoa. Bilang sama kalau ada mama papanya, bapak ibu, mami papi yang takut ya. Aduh nanti kena corona, aduh nanti begini begitu. Bilang ayo kita berdoa terus, jangan keluar, pergi jalan-jalan ya. Berdoa, bilang sama mama papanya, berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan jauhkan dari virus corona. Gak usah takut, karena Tuhan yang menolong. Apapun semua yang ada di dunia ini, gak ada yang sama seperti Tuhan yang baik, yang besar kuasanya, yang bisa menolong orang banyak sekali. Tuhan bisa tolong ya. Anak-anak sekolah minggu gak usah takut. Ada firman Tuhan bilang, ini satu helai rambut saja gak akan jatuh kalau Tuhan gak izinkan ya. Jadi gak usah takut. Hidup kita ini itu ada di dalam tangan Tuhan. Gak usah takut. Jadi anak sekolah minggu harus berani, harus bisa mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan yang bisa tolong ya. Anak sekolah minggu harus bilang, ayo jangan takut, percaya Tuhan yang sudah menolong saya. Pasti Tuhan juga menolong kamu. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu jadi anak sekolah minggu pemberani ya. Karena ada Tuhan Yesus yang jadi pahlawan, yang gagah berani, yang akan selalu menemani adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya. Oh ya, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya
ini kenapa jangan takut? Karena itu Tuhan itu sudah utus penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu anak-anak mau ada di kamar, anak-anak mau ada di tempat makan, atau anak-anak kalau sudah bisa sekolah di sekolah atau di mana saja, anak-anak itu kalau minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan menolong anak-anak. Roh Kudus itu bisa ada di mana saja, siang dan malam, Dia pasti memberikan pertolongan. Kita mau berdoa ya, anak-anak berdoa, bersikap berdoa kepada Tuhan, anak-anak dengan baik ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu sudah beribadah kepada Tuhan. Mereka boleh memuji Tuhan, mereka boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa mereka tidak perlu takut ada di dunia ini, karena Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang selalu menolong. Tuhan Yesus yang akan memberikan roh keberanian kepada anak-anak sekolah minggu untuk tidak takut apapun, tidak takut gelap, tidak takut yang serem-serem, tidak takut semuanya, karena anak-anak sekolah minggu itu ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar anak-anak sekolah minggu mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan, taat untuk berdoa, taat memuji Tuhan, taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan jaga, lindungi, pelihara kehidupan mereka. Oh Tuhan, apapun yang mau membahayakan kehidupan anak-anak sekolah minggu, kami bersama berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sumber perlindungan yang menjagai anak sekolah minggu siang dan malam, mereka dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu juga mereka tetap, oh Tuhan, setia kepada Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan, diberkatilah mereka, oh Tuhan, di dalam pendidikan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan beri mereka kepintaran yang dari Tuhan, karena kepintaran yang dari Tuhan itu membuat anak-anak sekolah minggu akan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini. Kami tamatkan sekolah minggu pada saat ini dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup. Haleluya.